Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan rahmat, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat berupa Islam dan juga nikmat berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini di akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember, maka ketika kita menyebutkan waktu, menyebutkan tentang masa, maka kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya yang sangat agung, yaitu suratul Asr. Surat yang menjelaskan tentang keagungan masa. Allah Subhanahu wa taala katakan wal asr, demi masa. Maka inilah yang seharusnya kita mengingat manakala kita dihadapkan tentang waktu atau masa tersebut. Maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang mulia ini ketika Allah mengabarkan kepada kita tentang keagungan makhluknya yang bernama waktu, yang bernama masa, maka Allah katakan innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sungguh dan sungguh-sungguh manusia berada dalam kerugian. Maka hendaknya di sini menjadikan perhatian untuk kita semuanya, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan masa ini agar kita mau kembali kepada apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sehingga kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kembali apa yang Allah perintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ketika Allah telah tegaskan bahwasanya setiap manusia berada dalam kerugian, maka Allah jelaskan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
beriman dengan benar, beriman sebagaimana imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga imannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun iman di sini harus diwujudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan mereka mau beramal saleh, yaitu mengamalkan keimanan, mengamalkan apa yang menjadi landasan keimanan tersebut, beramal sesuai dan sebagaimana yang dibangun di atas pondasi keimanan, keimanan yang benar, maka itulah amal yang saleh. Itulah yang dimaksudkan dengan amal yang saleh. Wa amilus shalihat, beramal sebagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beramal sebagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah berusaha untuk menggunakan waktunya, kesempatannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menegakkan amal saleh, maka Allah perintahkan kita juga untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, untuk saling senantiasa mengingatkan di atas kebenaran dan di atas kesabaran, yang dimana pada hari ini atau malam ini mayoritas dan banyak dari kaum muslimin yang mereka sudah bersiap-siap untuk merayakan malam tahun baru. Maka perayaan dalam Islam hanya ada 3. Perayaan dalam Islam secara umum 2, namun di sini Nabi SAW tambah dengan 3, yaitu di hari Jumat. Yang hari Jumat itu hanya mencukupkan dengan apa? Dengan menegakkan salat Jumat berjamaah. Adapun di 2 perayaan besar kaum muslimin, yaitu Idul Fitr dan juga Idul Adha, maka di sini kaum muslimin berbahagia dengan merayakannya, dengan makan-makan, dengan berbahagia, bergembira, merasakan dan mengagungkan Allah dengan menikmati hidangan makanan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Adapun pada selain itu, maka ini merupakan perayaan-perayaan yang Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan tuntunan dan panduan dan juga ajarannya dan serta syariatnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengisinya dengan duduk di majlis-majlis yang seperti ini, tidak lain adalah agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas agamanya dan di atas petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kami mewasiatkan untuk diri dan juga kepada jamaah semuanya agar kita senantiasa mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari mengikuti kebiasaan-kebiasaan, adat-adat dari orang-orang kufar, dari orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ikut bergembira dan juga merayakan, apalagi sampai merayakan perayaan-perayaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan
pembahasan kita masih di pembahasan tentang dalil-dalil tentang wajibnya berpegang teguh dengan akidah dan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada kesempatan yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita tutup dengan perkataan dan penjelasan dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau rahimahullahu ta'ala berkata tentang kewajiban mengikuti dan berpegang teguh dengan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu manhaj as-salaf. Beliau berkata, man adala an madhahib as-sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'a. Siapa saja yang berpaling dari madhab di sini yang dimaksudkan adalah sikap dan cara beragama yang benar, maka barang siapa yang berpaling dari madhab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in, orang-orang yang beriman dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman tersebut, maka siapa yang berpaling dari manhajnya mereka, wa tafsirihim, dan tafsirnya mereka, berarti di dalam apa? Penjelasan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa di antara kita yang berpaling dari pemahaman mereka, dari tafsir mereka, tafsirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, ila ma yukhalifu dzalik, kepada madhab-madhab selain mereka, kepada cara memahami Al-Quran, kepada pemahaman-pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, kana mukhti'an fi dzalik, maka orang tersebut terjatuh dalam kesalahan. Maka orang tersebut terjatuh ke dalam kesalahan. Bahkan beliau tegaskan bal mubtadi'an, bahkan dia terjatuh ke dalam perkara yang bid'ah. Bahkan dia disebut sebagai orang yang melakukan kebid'ahan, atau disebut sebagai ahlul bid'ah. Ini siapa saja yang berpaling dan menyelisihi manhajnya, pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Wa in kana mujtahidan maghfurun lahu khata'uhu. Namun di sini kalau dia adalah seorang mujtahid, para ulama kita yang mereka mungkin ada tetap terjatuh dalam sebuah kesalahan, karena tidak ada satupun dari para ulama kita yang mereka maksum dari kesalahan. Seluruh para ulama kaum muslimin, maka mereka ada kesalahan, maka kesalahan tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfuran lahu khata'uhu, maka kesalahan mereka diampunkan karena tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa nahnu na'lamu annal Qur'ana, dan kita mengetahui dengan sebenarnya, kita mengetahui dan memahami dengan benar, annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an qara'ahu sahabatu wattabi'una wa tabi'uhum, yang membacanya pertama kali adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an pertama kali adalah para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dan tabi'in. Wa annahum kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'anihi, yang kita mengetahui bahwasanya mereka lah
orang-orang yang paling paham, yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran dan juga maknanya. Para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka adalah orang-orang yang paling memahami tentang tafsir Al-Quran, tentang pemahaman Al-Quran yang benar, tentang makna Al-Quran yang benar. Kama annahum, sebagaimana mereka a'lamu bil haqqil ladzi ba'atsallahu bihi rasulah. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling faham, yang paling tahu tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan inilah kewajiban, bukti tentang kewajiban bagi kita untuk mengambil agama ini dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dari sini pula kita mengetahui tentang kewajiban kita, ketundukan kita dengan setunduk-tunduknya dengan apa yang telah didakwahkan dan diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini. Dan kita tidak boleh berpaling sedikit pun dari apa yang telah mereka dakwahkan. Karena di dalam agama ini prinsipnya adalah tauqifiyah. Kita mencukupkan dengan apa yang telah datang padanya, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu, atau di dua pertemuan yang lalu. Karena pertemuan kemarin kita uzur dengan beberapa keadaan yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir. Kemudian di sini disebutkan perhatian para ulama kaum muslimin terhadap akidah salafus saleh. Jadi para ulama kaum muslimin sangat perhatian dengan akidah salaf, akidah salafus saleh. Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus saleh, sehingga mereka menulis kitab-kitab yang sangat banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan tentang akidah salaf ini, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan-golongan yang sesat. Karena sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat yang bersambung, dikenal dengan riwayatnya yang bersambung, yang sampai kepada imam-imam ahlu sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Jadi akidah ahlu sunnah ini atau akidah salafus saleh ini merupakan akidah yang dikenal dengan riwayatnya yang bersambung. Jadi akidah ini diambil dari pendahulunya yang sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama kita, kemudian sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Karena di antara tugas dari para ulama kita, tugas dari para ulama kaum muslimin ini yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang sahih. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan senantiasa ada yang membawa dan menegakkan ilmu ini pada setiap generasi kaum muslimin, orang-orang yang adil, orang-orang yang dikenal dengan keadilannya. Maka di sini yang dimaksudkan adalah para ulama kita. Karena para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan keadilannya. Para ulama kita yang menapaki dan mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan kejujurannya dan keadilannya. Sehingga Nabi SAW katakan akan tetap senantiasa ada sekelompok dari kaum muslimin, dari umat ini yang akan menegakkan ilmu ini, yang akan membawa ilmu Islam ini dalam rangka yanfuna anhu tahrifal jahilin, menolak seluruh penyimpangan dari orang-orang yang bodoh, menolak seluruh penyimpangan dari orang-orang yang jahil, wa intihalal mubtilin, dan usaha-usaha dari orang-orang yang ingin membatalkan ilmu ini, wa ta'wilal ghalin, dan takwilnya orang-orang yang gulu, dan takwilnya orang-orang yang gulu. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya akidah ini akan tetap ada yang menegakkan dan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai tegak nanti hari kiamat. Maka akan tetap ada yang menegakkan agama ini sesuai atau sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, atau sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan di sini ja'alallahu al-khaira baqiyan fi hadhihi al-ummah. Jadi kebaikan berupa ilmu ini akan Allah jadikan ada dan tetap ada senantiasa pada umat ini. La yanqati'u, dan tidak akan pernah terputus. Ilmu tentang akidah salaf dan manhaj salaf ini akan tetap ada dan tidak akan pernah terputus hatta taqumas saah, sampai tegak hari kiamat, sampai tegak hari kiamat. Hatta wa in ba'uda ahluz zamani an zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pun generasi tersebut adalah generasi yang telah sangat jauh dari generasi dan masa kenabian Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum bi qurunin adidah, dan juga masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masa yang sangat jauh sekali. Wa dzalika bi fadli ulamaihim wa mujahidihim, yang itu semuanya disebabkan Allah tegakkan di antara kaum muslimin ada ulama-ulama yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya, berjihad, para mujahid yang menegakkan agamanya. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tegaskan bahwasanya likulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Pada setiap 100, setelah lewat 100, jadi pada kelipatan 100 tahun akan ada seseorang yang Allah pilih mereka untuk kembali memperbarui agamanya, memperbarui dari segala macam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Bukan membuat agama baru, tapi apa? Memperbarui yang dari yang sudah dipalingkan dan disesatkan oleh manusia. Karena apa? Pada setiap berlalu atau perjalanan menuju 100 tahun itu akan ada banyak penyimpangan dan kesesatan
yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Sehingga apa? Allah utus dan Allah pilih di antara hambanya yang mereka kembali menegakkan dan mendakwahkan agama ini sebagaimana generasi pertama umat Islam. Sebagaimana generasi pertama umat Islam. Dan wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam annal ilma syar'iyya, bahwasanya ilmu syar'i itu minal kitabi was sunnah, sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma yanbathiku anhuma min ulumin innama yahabuhu Allah subhanahu wa yata'allamuhu wa yahmiluhu fi kulli qarnin wa jilin min ajyali tilkal ummati ala marril azman a'dalun nasi fasiqatuhum an ghairihim min ahli zamanihim. Maka ilmu syar'i ini yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan akan senantiasa tetap diajarkan dan dibawa pada setiap masa dan generasi dari umat ini sepanjang zaman sampai tegak hari kiamat, dan akan menegakkannya dan mengajarkannya orang-orang yang thiqah, orang-orang yang kuat agamanya, kejujurannya, min ghairihim min ahli zamanihim, dari orang-orang ahli ilmu pada zaman tersebut. Karena pada setiap zaman akan Allah tegakkan dan akan Allah pilih di antara umat ini orang-orang yang akan menegakkan agamanya dan menjaga ilmu syar'i ini. Maka ini merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemurnian agama ini, bahwasanya akan tetap ada yang menegakkan dan yang menjelaskan tentang agama ini sebagaimana awalnya, dan dari sini manusia akan kembali lagi mengikuti kebenaran tersebut, dan sebagian besar tetap masih ada dalam penyimpangan mereka. Kemudian adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat yang pertama yaitu penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Pertama yaitu dari penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanadnya yang sahih. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, yaitu yang dilihat dari yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi akidah dan manhaj salaf ini bisa kita lihat dari dan bisa kita ambil dari para ulama ahlus sunnah, dari seluruh ulama kaum muslimin yang mereka tetap di atas petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam disiplin ilmu, dari mulai ahlul usul, para ulama ahlul usul, kemudian ahlul fiqh, ahlul hadis, kemudian ahlul athar dan yang lainnya, sehingga akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir. Karena seluruh disiplin ilmu dalam syariat ini ada ahlinya, dan tidak setiap para ulama menguasai seluruh disiplin
ilmunya. Tapi apa? Masing-masing membawa ilmu ini sesuai dengan keadilan dan kedhabitan mereka. Mereka meriwayatkan dengan apa? Dengan mutawatir. Maka penulisan dan pembukuan masalah akidah dan manhaj salaf bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keagungan dan keutamaan akidah dan manhaj as-salaf. Maka pentingnya akidah salaf ini di antara akidah yang lainnya. Jadi pentingnya akidah salaf di antara akidah yang lainnya, yaitu antara lain yang pertama, bahwa dengan akidah salaf ini seorang muslim akan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang yang mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah, seorang muslim yang mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hanya bisa dengan akidah salaf ini. Maka siapa saja dari seorang muslim yang dia tidak dibangun di atas pemahaman akidah salaf ini, maka dia tidak akan pernah benar di dalam mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka cara satu-satunya, jalan satu-satunya untuk bisa bagi kita mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, yaitu dengan mengikuti akidah as-salaf. Adapun akidah yang lain, akidah-akidah yang lain selain akidah salaf, yang dikarenakan sumber dari selain akidah salaf adalah hawa nafsu. Sumber mereka adalah hawa nafsu. Mereka mungkin mengatakan sumber kami adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ya betul, sumber mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah bukan dengan ilmu, bukan dengan pemahamannya yang benar, bukan dengan menundukkan dirinya dengan pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh para ulama sesudahnya. Maka sumber mereka adalah hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil, sedang dalil dan tafsirnya mengikuti hawa nafsu. Ini maka tidak akan pernah selain yang mengikuti akidah salaf ini akan bisa mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah hanya bisa dengan mengikuti akidah as-salaf. Adapun ketika kita mengikuti selain akidah as-salaf, maka kita tidak akan bisa mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tadi sumbernya kembali kepada hawa nafsu, bukan kembali kepada petunjuk. Kemudian pentingnya akidah salaf ini di antara akidah-akidah yang lain, yaitu bahwa dengan akidah salaf ini akan mengikat seorang muslim dengan generasi yang pertama. Dengan akidah salaf ini menjadikan seorang muslim akan senantiasa berusaha mengikat hatinya untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu adalah sebaik-baik umat atau sebaik-baik manusia, sebagaimana penjelasan yang telah lalu di dalam dalil-dalil tentang keutamaan mereka. Di antaranya kita ingatkan sedikit, di antaranya perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Barr
dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan tauladan, yang ingin menjadikan panutan, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya setiap muslim, bagi seorang muslim, menjadikan panutannya adalah para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, dikarenakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat Islam yang paling baik hatinya. Umat ini yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan umat ini yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan umat ini yang paling sedikit menyelisihi Rasulnya dan Nabinya. Wa aqwamaha hadyan, dan umat ini yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan umat ini yang paling baik keadaan dan kondisinya. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang Allah telah pilih mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agama Islam ini. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Umat manusia yang telah langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dan berjihad dengan nabinya menegakkan agama Islam ini. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah setiap muslim wajib baginya mengenali keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak mengajarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengenal keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mengenal agama ini. Tidak akan pernah bisa mengenal agama ini. Karena apa? Yang dikenal adalah tokoh-tokoh, artis-artis, dan tokoh-tokoh kufar apalagi. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan mengenal agamanya? Sedangkan yang ditokohkan adalah orang-orang yang mereka sangat jauh dari agama Islam. Wattabi'uhum fi atharihim, maka ikuti. Kewajiban kaum muslimin mengikuti petunjuk mereka, petunjuknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat berapa banyak jam pelajaran yang diajarkan untuk anak-anak kita mengenal perjalanan kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan mereka di dalam menegakkan agama ini, di dalam membela agama ini. Berapa yang diajarkan? Maka disinilah Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, menunjukkan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang tua, sebagai seorang pengajar, pendidik, untuk membimbing generasi kaum muslimin ini agar mereka kembali mengenal agamanya. Dan itu hanya bisa dengan mengikuti, dengan menjadikan mereka mengikuti petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia di atas petunjuk jalan yang lurus. Satu-satunya kaum yang telah Allah tetapkan mereka di atas petunjuk jalannya yang lurus, di atas petunjuk jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menyelisihi atau menyimpang dari jalan tersebut. Kemudian di antara pentingnya akidah salaf ini, di antara akidah-akidah yang lainnya,
yang mengharuskan kita untuk mengenalinya, mempelajarinya dan meyakininya serta mengamalkannya, yaitu bahwa akidah atau bahwa dengan akidah salaf ini maka kaum muslimin dan dai-dainya akan bersatu. Persatuan kaum muslimin hanya bisa dengan atau hanya bisa ditegakkan di atas akidah salaf, sehingga dapat mencapai kemuliaan serta akan menjadi sebaik-baik umat, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di atas puncak kemenangan, kejayaan umat Islam dikarenakan mereka bersatu di atas akidah salaf. Maka umat ini pun akan kembali mendapatkan kemuliaan dan kejayaannya manakala mereka menegakkan dan kembali di atas akidah salaf. Hal ini karena akidah salaf ini berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini dikarenakan akidah salaf ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan dengan seluruh akidah-akidah yang lain, yang dimana akidah-akidah yang lain selain akidah salaf maka mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan hawa nafsu masing-masing. Adapun akidah selain akidah salaf maka dengannya tidak akan pernah tercapai persatuan, bahkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Nah, ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Dan ini memang berat. Tapi inilah kebenaran yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang telah dibuktikan oleh generasi-generasi manusia yang sebelum kita, yang mereka telah beriman dengan Rasul-Nya dan para sahabatnya, yang mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah buktikan. Maka kita akan buktikan pula kalau kita mau kembali meniti, mengamalkan, mendakwahkan akidah salaf ini. Karena apa? Karena apabila kita mengikuti selain akidah salaf ini, maka tidak akan pernah tercapai persatuan yang kita harapkan dan kita inginkan. Bahkan yang akan terjadi adalah apa? Perpecahan dan kehancuran. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata di dalam At-Tamhid yang ditulis Al-Imam Ibn Abdul Bar dan juga yang lainnya, beliau berkata, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah, generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat memperbaiki umat. Generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat memperbaiki umat. Jadi umat ini tidak akan pernah baik. Dalam ungkapan lain, generasi umat Islam ini yang di zaman ini tidak akan pernah baik illa ma aslaha awwalaha, melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam yang belakangan di zaman kita dan di zaman yang sesudahnya nanti tidak akan pernah mendapatkan kebaikan manakala mereka tidak mau mengikuti apa yang menjadi kebaikan pada generasi pertama umat
Islam ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus kembali kepada agama, kepada akidah, kepada manhaj, kepada Islam yang telah dipahami dan diamalkan oleh generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara pentingnya akidah salaf ini di antara akidah-akidah yang lain, dan yang kita sampaikan ini adalah yang telah dirasakan dan yang telah dipahami oleh para ulama kita. Adapun kita mungkin belum merasakan dan belum memahaminya mungkin. Bahkan mungkin seringkali kita mengatakan, iya, akidah salaf ini baik, benar, tapi tidak pas atau belum pas kalau akidah salaf ini kita terapkan, kita amalkan di zaman kita sekarang. Masih banyak yang memiliki atau memahami pemahaman seperti ini. Padahal tadi Al-Imam Malik hidup di zaman masa-masa tabi'in atau sesudah tabi'in, yang masih sangat dekat zamannya dengan Nabi SAW, yang masih dekat zamannya dengan para sahabat Rasulullah SAW. Beliau melihat manusia yang hidup di zamannya ini tidak akan pernah baik dan tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, melainkan kata beliau dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dan terus kalau generasi di zaman beliau saja itu akan baik kalau mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, terus bagaimana dengan generasi sesudah zamannya Imam Malik? Kira-kira akan baikkah kalau kita mengambil selain akidah as-salaf? Kalau kita menjadikan akidah kita selain akidah salaf? Kita mengatakan atau mungkin masih punya keyakinan seperti tadi dikarenakan apa? Ya dikarenakan kita tidak ada perjuangan untuk menegakkannya. Kemudian yang kedua, karena lingkungan tidak ada yang mendukung. Dengan kita menegakkan akidah salaf, semua menentang. Semua menentang. Dan inilah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya umat Islam ini awal kali Allah munculkan, sebagaimana Rasulullah SAW katakan sebagai orang-orang yang terasing. Bada'al Islamu ghariban. Islam ini bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali terasing sebagaimana awalnya. Dan kita sudah berlalu sangat lama sekali dari masa kenabian dan masa para sahabat. Maka ya wajar kalau banyak yang tidak terima, banyak yang menolak, karena menganggap bahwasanya tadi Yaman dan salaf ini, akidah salaf ini bagus katanya. Dia meyakini bagus, tapi katanya tidak pas, belum pas kalau kita amalkan, kalau kita ajarkan, kita dakwahkan di tengah-tengah kaum muslimin katanya. Kalau kita katakan belum pas dan belum layak untuk diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin, terus akidah mana yang harus kita ajarkan? Yang harus kita hidupkan? Akidah yang mana?
Maka tidak lain di sini mengharuskan kita harus apa? Harus lebih sungguh-sungguh kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mengenali kembali agama Allah Subhanahu wa taala dari mulai yang paling dasar, yang paling prinsip, kemudian kita mulai mempelajarinya satu persatu dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali kita mau mempelajarinya kembali. Dan di antara pentingnya akidah salaf ini, di antara akidah-akidah yang lain, poin yang keempat adalah akidah salaf ini adalah akidah yang jelas. Akidah salaf ini adalah akidah yang mudah, akidah yang jauh dari takwil, taktil dan tasbih. Jadi akidah yang paling jelas adalah akidah salaf. Akidah yang paling mudah adalah akidahnya salaf. Karena selain akidah salaf semuanya muter-muter. Apalagi kalau sudah terkait dengan akidah. Yang namanya akidah, kemarin kita membahasnya adalah keyakinan. Yang namanya keyakinan yaitu membahas tentang perkara yang nampak apa yang betul nampak, yang tidak nampak, perkara yang gaib. Maka tidak ada jalan untuk bisa jelas itu semuanya pembahasannya kecuali dengan kita mengikuti akidah as-salaf. Oleh karena itu, dengan kemudahan ini setiap muslim akan mengagungkan Allah. Jadi seorang muslim tidak akan bisa mengagungkan Allah kalau akidah salaf ini rumit. Karena semua akidah yang lain itu sudah rumit, susah dipahami. Maka saat kaum muslimin akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa tenang dengan takdir, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara perkara yang paling rumit lagi dalam masalah akidah adalah yang berkaitan dengan apa? Takdir baik dan buruk. Dan penjelasan tentang takdir baik dan buruk ini, atau yang berkaitan dengan qada dan qadar ini, penjelasan yang paling mudah dan yang paling jelas hanya ada pada akidah salaf. Kalau kita ikuti dan dalam memahami tentang masalah takdir, qada dan qadar ini, kita memahaminya dengan selain akidah salaf, maka kita akan dapati perkara yang sangat jauh dan panjang dan melelahkan, bahkan apa? Tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada apa? Ujung pangkalnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh pendahulu kita. Sudah banyak dari pendahulu kita yang mereka sudah terjatuh dan muter-muter dan mereka tidak mendapati ketenangan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman hidup kecuali dengan kembali dengan pemahaman salaf, akidah salaf. Sebagaimana perjalanan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dijadikan tokoh oleh kelompok Asy'ariyah di antaranya. Maka beliau tegaskan bahwasanya tidak ada jalan yang paling mudah dan yang paling jelas di dalam menegakkan Islam, di dalam memahami akidah ini kecuali dengan akidah salaf. Itu di antaranya. Kemudian yang terakhir dalam penjelasan ini yang menjelaskan tentang pentingnya akidah salaf di antara akidah-akidah yang lainnya, yaitu akidah salaf ini adalah akidah yang paling selamat, akidah yang membawa kepada keselamatan. Karena salafus saleh adalah orang-orang yang telah Allah jadikan mereka sebagai kelompok dan kaum yang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam riwayat
penjelasan ke perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Lebih tahu, karena salafus saleh lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Aslam, a'lam, wa ahkam. Lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Itulah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan akidah salaf ini akan membawa pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan apa? Mengikuti akidah salaf. Oleh karena itu, berpegang kepada akidah salaf ini hukumnya wajib. Sebagai penutup dari pertemuan kita pada malam hari ini, maka yang menegaskan kepada kita berpegang kepada akidah salaf itu hukumnya wajib, merupakan kewajiban. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Adapun penjelasan yang pada bab-bab berikutnya mulai masuk pada syarah, dari mulai penjelasan tentang makna la ilaha illallah, kemudian tentang rukun-rukun Islam, ya, yang mungkin nanti akan kita jelaskan pada waktunya insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, pembahasan kita yaitu fokus di sini tentang akidah, pemahaman, manhaj as-salaf. Adapun orangnya, adapun individunya, sekali lagi, adapun akidah salaf maka maksum di sini. Jelas isinya kebenaran. Jelas tentang apa? Kebenarannya. Adapun individunya, orang-orangnya satu persatu yang mereka mulai belajar, mulai mengamalkan, maka di sini tidak bisa kita jadikan patokan. Karena apa? Masih banyak kekurangan dan kesalahan. Yang kita jadikan patokan dalam pembahasan kita di sini adalah tentang akidahnya, tentang pemahamannya. Karena kalau kita mengikuti akidah salaf ini, kita berkaca kepada individunya, maka nggak jadi ikut nanti. Kita tidak akan pernah mengikutinya. Karena apa? Yang kita ikuti orangnya, sedangkan orangnya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Kita mengikuti pemahaman dan akidahnya. Karena apa? Yang sudah dipersaksikan tentang kebenarannya adalah tentang pemahamannya dan akidahnya. Adapun yang terkait dengan individunya, bahkan para ulama sendiri pun menegaskan berkaitan dengan para sahabat. Adapun individu para sahabat Rasulullah SAW, ini kita sedang membahas para sahabat. Apalagi selain para sahabat, para sahabat Rasulullah SAW individunya tidak maksum. Yang maknanya mereka terjatuh juga dalam kesalahan dan dosa. Akan tetapi yang menjadi akidah mereka ini, pemahaman mereka semua ini maksum. Itulah kebenaran yang telah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yang menunjukkan bahwasanya apa? Pemahaman akidah salaf mutlak kebenarannya. Adapun individunya masih banyak kekurangannya. Ini para sahabat yang mereka dijamin dengan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan tabi'in?
Lalu bagaimana dengan tabi'ut tabi'in? Lalu bagaimana dengan para ulama kita? Lalu bagaimana dengan asatidzah yang hidup di zaman kita? Lebih-lebih lagi banyak kekurangan dan kekhilaafannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa teguh dan berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf ini sebagaimana yang diridhai oleh Allah dan Rasul. Sebagaimana yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Sebagaimana yang dipahami dan diajarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah taala a'lam bissawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.